Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi hidrosfer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Jenia Chandra, nomor absen 31 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Indra Sulemantik, nomor absen 16 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zakaria, nomor absen 17 sebagai pemateri 3. Saya Octavia Fitriani, nomor absen 23 sebagai pemateri 4. Saya Sultan Meda Salfatila, nomor absen 19 sebagai pemateri 5. Saya Nadega Susilo Hidayati, nomor 21 sebagai pemateri kader. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Yaitu hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi, baik di atas permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Secara sederhana, hidrosfer adalah air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, yaitu air, dalam bentuk padat, yaitu salju dan es, dalam bentuk gas, yaitu uap air. Hidrosfer meliputi samudra, lautan, sungai, danau, mata air, dan air yang berada di atmosfer. Ilmu yang mempelajari tentang air di bumi disebut hidrologi. Jumlah air di muka bumi ini relatif tetap, yaitu sekitar 1.386 miliar kilometer, yang terdiri dari 97% air asin dan 2,3% air bawah, dan selebihnya salju dan es. Jumlah air di bumi relatif tetap karena air senantiasa melalui lingkungan perputaran atau biasa disebut dengan siklus air atau daur air. Siklus air atau daur air adalah tahapan-tahapan, serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses-proses dalam siklus air terdiri dari yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh sinar matahari. Evaporasi ini mengubah bentuk air menjadi gas, yaitu uap air. Panas yang diterima air menyebabkan molekul-molekul air menjadi bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Akibatnya molekul-molekul air melepaskan diri dan membentuk uap air. Yang kedua yaitu ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air yang sudah terevaporasi menjadi awan, kemudian menjadi tetesan-tetesan air jika adanya pendinginan. Kondensasi ini adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin daripada titik embun uap air. Kondensasi inilah yang menyebabkan terjadinya awan. Yang kedua adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang sudah terkondensasi turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Hujan bisa dalam bentuk hujan air, hujan es, ataupun hujan salju. Yang keempat yaitu ada sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan atau evaporasi yang terjadi pada salju ataupun es. Yang kelima yaitu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi menggambarkan kebutuhan lingkungan, vegetasi, dan daerah pertanian. Evapotranspirasi memerlukan beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada intensitas penyinaran matahari, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. Yang keenam yaitu ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan atau evaporasi yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun atau stomata.
Yang ketujuh itu ada runoff atau aliran permukaan. Jadi runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air menembus ke dalam tanah, mengalir ke sungai, dan kembali lagi ke lautan. Terus yang kedelapan ada adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal melalui atmosfer karena adanya perubahan tekanan udara. Adveksi menyebabkan perpindahan uap air dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adanya adveksi, uap air tidak akan bisa turun menjadi tetesan-tetesan air atau presipitasi. Yang terakhir yaitu ada infiltrasi atau perkolasi, adalah proses perembusan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Infiltrasi ini, melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Selanjutnya ada beberapa siklus air. Siklus air dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Siklus air pendek yaitu diawali dengan evaporasi atau penguapan air dari permukaan air laut, daratan maupun badan air lainnya. Setelah terjadinya evaporasi, uap air akan terkondensasi karena adanya perubahan tekanan udara. Setelah itu akan terjadi presipitasi atau tetesan-tetesan air akan turun ke permukaan bumi. Pada siklus pendek ini terjadi pada satu daerah. Jadi biar gampang, itu kalau siklus air itu proses awal sama proses akhir itu terjadi dalam satu daerah. Terus yang kedua yaitu ada siklus sedang. Siklus air sedang itu berawal dari evaporasi, bisa juga dari transpirasi yang penguapan dari tumbuhan. Lalu uap air terkondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa oleh angin melalui proses adveksi, lalu terbawa oleh angin ke daratan. Lalu pada awan di daratan akan terjadi presipitasi atau hujan. Air hujan ini akan masuk ke dalam tanah dan kembali lagi ke lautan. Yang terakhir yaitu ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang itu melibatkan semua proses-proses di dalam siklus air, yaitu mulai dari evaporasi, lalu ada kondensasi, awan yang terbentuk akibat kondensasi ini terbawa oleh angin, lalu terbawa oleh angin di daerah pegunungan, sehingga air hujan yang turun itu dalam bentuk salju maupun es. Air ini akan mengalir melalui aliran permukaan atau runoff dan akan kembali lagi ke lautan. Jadi untuk membedakan itu, kalau siklus air pendek itu dalam satu daerah, kalau siklus air sedang itu dalam berbeda daerah, dan kalau siklus hidrologi panjang itu melibatkan semua unsur yang ada di proses siklus air. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke pemateri kedua. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang air tanah dan pemanfaatannya. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, yang meresap ke dalam tanah melalui ruang antara butir-butir tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah, serta yang disebut aquifer. Air tanah secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah.
oleh faktor-faktor berikut. Ganti bos. Yang pertama, tingkat porositas tanah atau batuan. Porositas tanah adalah ruang volume tanah yang dapat meloloskan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain. Porositas tanah yang tinggi dimiliki oleh jenis tanah yang gembur, sedangkan porositas rendah dimiliki oleh jenis tanah yang padat. Jenis batuan atau tanah yang tidak dapat menyerap air disebut dengan lapisan genap air atau inch per meter. Adapun jenis tanah dan batuan yang mampu menyerap air disebut lapisan tidak genap air atau per meter. Yang kedua ada pemilihan lereng. Lereng yang memiliki tingkat intensitas yang tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang datar. Air hujan yang jatuh di wilayah daratan tinggi lebih cepat bergerak sebagai aliran permukaan atau runoff. Sedangkan air yang jatuh di wilayah dataran yang lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. Tingkat kelembapan tanah kering memiliki kemampuan yang untuk menyerap lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab atau basah. Hal tersebut terjadi karena tanah yang basah sudah jenuh dengan air sehingga tidak mampu menyerap air tanah air. Air tanah dapat dibedakan letaknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air tanah freatis. Air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kontak air. Biasanya lebih tidak jauh dari permukaan tanah. Yang kedua adalah air tanah antesis. Air tanah antesis adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kontak air. Letaknya jauh di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan air antesis perlu dilakukan upaya pembuatan sumur antesis atau sumur bor. Air tanah juga dibedakan berdasarkan asal airnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air tanah meteorik. Air tanah meteorik adalah air tanah yang airnya berasal dari hujan atau glacier. Yang kedua, air tanah tubir. Air tanah tubir adalah air tanah yang airnya berasal dari perut bumi, seperti air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Yang ketiga, ada air tanah juvenil. Air tanah juvenil berupa air mata panas yang naik ke permukaan bumi karena gas-gas magma yang dilepaskan. Yang keempat ada air tanah fosil. Air tanah fosil adalah air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Keberadaan air tanah sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia dan lain. Sebagai bagian dari siklus air. B. Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. C. Membantu proses produksi pada industri kecil atau industri rumah tangga. Dan sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 3. Dari pemateri 3 akan menjelaskan tentang air sungai dan pemanfaatannya. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu sampai ke hilir. Sumber air sungai dapat berasal dari air hujan dan pencairan es atau glacier. Pembagian wilayah sungai. Suatu kesatuan wilayah dataran dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung dan mengalirkan air ke muara secara alami disebut daerah aliran sungai. Berdasarkan bentuk topografi dan geologinya, daerah aliran sungai dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu memanjang, melebar, dan kipas. Daerah aliran sungai dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hulu. Hulu sungai
umumnya terletak di wilayah dataran tinggi. Gradien kemiringan lereng cukup tinggi dan badan sungai sempit. Kecepatan aliran sungai cukup besar sehingga energi alirannya mampu membawa partikel yang berukuran besar untuk diendapkan di bagian tengah atau hilir sungai. Yang kedua ada bagian tengah. Pada bagian tengah sungai, kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai sehingga energi aliran juga berkurang. Yang terakhir ada bagian hilir. Pada hilir sungai, air mengalir sangat lambat sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel berukuran kecil. Ujung sebuah sungai adalah danau atau laut. Besarnya aliran sungai dipengaruhi beberapa faktor, yaitu luas daerah aliran sungai, kemiringan lereng sungai, banyaknya cabang sungai di bagian hulu, dan lebar badan sungai. Kecepatan aliran sungai mempengaruhi pola badan utama sungai. Bentuk badan sungai juga dipengaruhi oleh tingkat resistensi batuan yang dilalui sungai tersebut. Berdasarkan volume dan debit airnya, sungai dibagi menjadi 3, yaitu sungai episodik. Sungai episodik atau sungai permanen memiliki volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahun. Yang kedua, sungai periodik atau sungai non permanen. Sungai ini bergantung pada perubahan musim. Yang terakhir ada sungai ephemeral, sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya kering kembali. Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan, kemudian keluar sebagai mata air melalui celah-celah batuan dan mengalir ke sungai. Yang kedua ada sungai glester. Sumber air sungai glester berasal dari glester. Sungai glester hanya terdapat pada wilayah bersalju atau es. Yang terakhir ada sungai campuran. Sungai campuran adalah jenis sungai glester yang mendapat tambahan air hujan, seperti sungai di bagian tengah dan hilir di Papua. Pembentukan sungai juga dipengaruhi oleh struktur perlapisan batuan yang dilalui. Itulah sebabnya arah dan kedalaman sungai dan sifat integrasi dari sejumlah anak sungai dengan sungai utama menjadi bervariasi. Berdasarkan sumber genetikanya, sungai dibagi menjadi 4. Yang pertama, sungai R atau sungai resekuen adalah sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai ini sejajar dengan sungai konsekuen. Sungai ini adalah anak sungai subsekuen yang terbentuk setelah sebagai sungai konsekuen dan sungai subsekuen pada bidang erosi yang baru dan pada level yang lebih rendah. Yang kedua, sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Terdapat 2 jenis sungai konsekuen, yaitu sungai konsekuen lateral dan sungai konsekuen longitudinal. Yang ketiga ada sungai subsekuen, adalah sungai yang mengalir sejajar dengan arah perlapisan. Sungai subsekuen mengalir pada bidang yang relatif tahan erosi. Yang terakhir ada sungai obsekuen, adalah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan dan juga sungai konsekuen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Jaringan sungai utama dan anak sungai digambarkan sebagai pola aliran sungai. Pola aliran sungai dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama pola dendritrik. Pola dendritrik memiliki daerah aliran sungai yang luas, aliran sungai konsekuen, dan anak-anak sungai yang memiliki cabang seperti akar pohon. Pola dendritrik terbentuk pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Pola ini sangat umum di semua wilayah iklim dan geomorfologi di seluruh dunia. Yang kedua ada pola tradisi. Pola tradisi umumnya ditemukan di daerah yang memiliki struktur perlipatan dan daerah pesisir. Pola tradisi terbentuk di area beragam perlapisan yang
satu area. Pola ini juga memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Pola rektangular berbeda dengan pola trapez karena pola rektangular sangat dipengaruhi keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Jurang sungai pada pola rektangular memiliki jarak pergi antar sungai. Dan yang keempat, ada pola paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai itu. Pola paralel berkembang di daerah yang memiliki batuan stagnan dengan arah kemiringan yang sama. Pola seperti ini umumnya ditemukan di wilayah pesisir yang sempit atau di lereng perbukitan yang panjang. Yang kelima adalah pola radial sentifungal. Pola radial sentifungal adalah pola radial yang ditemukan di daerah topografi seperti kubah, bukit terisolasi atau produktif vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah. Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi dan menyebar ke segala arah dari atas dataran bumi. Yang keenam ada pola radial sentimental. Pola radial sentimental kebalikan dari pola radial sentifungal. Pola ini bertemu pada sungai-sungai dari arah yang berbeda bertemu di dalam satu cekungan seperti laut pedalaman, danau, atau cekungan struktural. Pada pola seperti ini sangat umum di Asia Tengah. Yang ketujuh ada pola anular. Pola anular meningkat menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar daratan tinggi. Pola seperti ini umum terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentrasi di sebuah struktur seperti lubang. Dan yang terakhir, pola pinatek. Pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lain. Pola pinatek banyak ditemukan di daerah yang memiliki lereng cukup curam dan tinggi. Sekian saya dari materi 4 akan dilanjutkan ke materi 5. Saya ke materi 5 akan menjelaskan tentang manfaat sungai. Manfaat sungai. Sungai adalah aliran yang sangat penting bagi kehidupan. Beberapa manfaat sungai sebagai berikut. 1. Sungai menampung dan mengalir air. 2. Pembangkit listrik. 3. Pusat dari ekosistem. 4. Sumber mata pencaharian. 5. Sebagai tempat wisata. 6. Sumber air kehidupan. Danau dan bermanfaatnya. Danau adalah suatu tubuh air yang berada dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dengan hubungan yang bentuknya sangat bervariasi. Ada danau yang sifat tertutup dan ada pula danau yang sifat terbuka. Danau tertutup adalah danau yang tidak memiliki aliran air keluar. Danau terbuka adalah danau yang airnya dapat mengalir melalui sungai menuju laut. Berdasarkan jenis air, danau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu danau air asin dan danau air tawar. Danau air asin adalah danau yang berada di daerah kering dengan tingkatan penguapan yang tinggi serta tidak memiliki saluran keluar. Danau air tanah adalah danau yang berada di daerah basah dengan curah hujan yang tinggi. Berdasarkan pembentuknya, danau dapat diklasifikasikan menjadi danau tektonik, danau vulkanik, danau basal, danau dolina, dan danau terbentuk. Danau tektonik terbentuknya oleh proses-proses tektonik seperti lipatan-patahan dan gerakan kulit bumi, mengakibatkan bentuk sebagian permukaan bumi menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya danau Tondano di Sulawesi dan danau Cikarang di Sumatera. 2. Danau vulkanik terbentuk karena proses vulkanik. Dasar cekungan ini tertutup oleh material vulkanik yang tidak tembus air. Akibatnya ketika hujan turun, air hujan akan tertampung di sana dan membentukkan danau vulkanik. Contohnya danau Batu di Bali dan danau Kalimungu di Flora. 3. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonis dan vulkanis. Contohnya danau Toba. 4. Danau glasil terjadinya karena erosi oleh glasier. Danau glasil
Danau glasial biasanya terdapat di kaki gunung atau pegunungan bersalju. Contoh, Great Lakes di Amerika Utara. 5. Danau Kars atau Dolina merupakan danau kecil di daerah Batu Gamping apabila di dasar dan tebing dolina terdapat bahan yang tak tembus air hujan yang tertampung membentuk dolina. Contohnya, dolina di daerah Gunung Sewu dan Gunung Kidul. 6. Danau terbentuk merupakan danau yang terbentuk ketika aliran air sungai terbentuk oleh bahan-bahan seperti runtuh gunung, moraine dari glacier dan aliran lava. Contohnya danau air tawar di Aceh. Terus Lanjut. Sekian saya dari pemateri 5 akan dilanjut oleh pemateri 6. Manfaat danau. Danau adalah salah satu sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Danau dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. 1. Persediaan air bersih. Persediaan air dapat terjadi kemarau yang panjang. Cadangan air di danau tidak pernah habis karena daya tampungnya tidak cukup besar. Umumnya, daya umum memiliki kandungan air tawar. Danau dimanfaatkan oleh makhluk hidup di sekitarnya sebagai salah satu sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada sumber PLTA sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatannya yaitu sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air. Hampir 20% listrik dunia dihasilkan dari tenaga air. Yang ketiga ada sebagai sarana irigasi. Sebagai sarana irigasi, masyarakat sekitar memanfaatkan air danau sebagai sarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada sebagai sarana transportasi. Beberapa daerah yang satu dengan daerah lain dihubungkan oleh danau. Oleh karena itu, masyarakat sekitar memanfaatkan danau sebagai sarana transportasi. Selanjutnya ada rawa dan manfaatannya. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Rawa terdiri atas wilayah lumpur dengan kadar air yang relatif tinggi. Beberapa dengan danau yang relatif dalam, air di rawa bersifat tergenang. Rawa tidak memiliki sistem drainase. Yang ada juga rawa pasang surut, yaitu rawa air yang mengarungi pasang surut air laut. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu, suam. Tumbuhan yang dapat hidup di sini adalah pohon semak-semak, lumut, dan rumput-rumputan. Yang kedua ada mas, adalah suam yang mayoritas tumbuhannya berupa lumut dan rumput-rumputan. Ketiga ada bog, adalah rawa yang permukaannya relatif kering, tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Tumbuhan mayoritas bog adalah lumut yang menghasilkan lapisan gambut asam. Yang keempat ada rawa. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau rawa surut. Rawa ini tergantung pada limpahan air yang terjadi pasang naik laut. Kondisi air di rawa ini tidak terserap karena proses tergantinya air tersebut. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang dapat dimanfaatkan sebagai hutan bakau, nikah, dan rumbia. Penduduk yang berada di sekitar rawa dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya pertanian sawah pasang surut. Selanjutnya ada glacier. Glacier menyimpan cadangan air tawar yang dalam bentuknya ES1W. Glacier berasal dari bahasa Prancis, yakni glace yang artinya es.
Gletser terbentuk dari penimbunan yang mengeras selama bertahun-tahun. Gletser dapat terjadi karena jumlah salju yang terbentuk pada musim dingin lebih besar daripada penguapan yang terjadi pada musim panas. Sekitar 75% dari gletser adalah air tawar. Gletser juga berada di puncak pegunungan dengan ketinggian dari 4.000 meter dan berada di daerah dengan musim dingin bersalju di musim panas yang pendek. Gletser bergerak perlahan-lahan menuruni lereng atau lembah kemudian menyebar di permukaan tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.